Mas ngomong gitu mas, itu mas, mbak 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 Rina nangis mas, nangis gitu. Itu di samping-sampingnya berdiri ada mulai pocong, kuntilanak, melet, wah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar para sobat horor yang sedang menyaksikan, mendengarkan sekarang? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat selalu, dipermudah segala urusannya, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, dan orang-orang yang berniat jahat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini podcast Bagi Horor kembali akan membagikan sebuah cerita yang cukup menyeramkan ya, dengan sebuah judul yaitu Kesurupan Massal yang terjadi di sebuah diklat. Bukan hanya satu penyebabnya, tapi merembet penyebab-penyebab yang lain yang membuat makhluk di sekitar tempat itu marah dan membuat terjadinya kesurupan massal. Sebuah cerita yang dibagikan salah satu sobat horor dengan nama Mas Rian Setiawan. Jangan lupa sebelum kita masuk ke ceritanya, yang belum subscribe YouTube-nya Podcast Bagi Horor, di-subscribe dulu, dinyalakan juga lonceng notifikasinya. Kalau kita ngomong soal yang namanya kesurupan massal, itu biasanya terjadi di sekolah ya, banyak orang terus merembet dari satu kesurupan jadi ke yang lain, banyak gitu terjadinya. Nah ini kata Mas Rian sebenarnya nggak banyak, tapi ya karena merembet ke yang lain-lain jadinya bisa dibilang kesurupan massal. Cerita ini dimulai dari sebuah diklat di salah satu universitas, di salah satu organisasi yang diikuti oleh Mas Rian. Jadi waktu itu Mas Rian sudah menjadi senior di organisasi tersebut. Tiap tahun pasti ada yang namanya mahasiswa baru. Dan dengan adanya mahasiswa baru, otomatis ada yang namanya anggota baru di dalam organisasi tersebut. Adalah beberapa mahasiswa yang mendaftar di organisasi yang Mas Rian ikuti. Setelah dilakukan pelatihan segala macam untuk meresmikan anak-anak ini masuk di organisasi tersebut, diadakan yang namanya diklat. Nah, diklat ini banyak ya teman-teman ya. Bisa diadakan di perkemahan, di villa, tergantung daripada panitia si pelaksana diklat tersebut. Nah, Mas Rian ini tidak mau menyebutkan daerahnya di mana, tapi katanya dia menyewa satu tempat penginapan yang di mana itu dekat suatu tempat yang bisa untuk melakukan berbagai macam aktivitas diklat ini. Seperti jurit malam atau pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan organisasinya, seperti itulah. Mereka berangkat dari kampus itu sekitar jam 5:30, jam 6 sehabis maghrib, karena berangkat hari Jumat dan masih ada beberapa orang di hari Jumat itu masih ada kelas. Jadi menunggu kelas terakhir selesai baru mereka kumpul di ruangan organisasinya dan berangkat. Perjalanan tidak ada sesuatu masalah yang berarti. Cuma di sini Mas Rian sebagai senior itu agak kesal sama teman seniornya juga, tapi masih di bawah Mas Rian. Jadi hitungannya Mas Rian ini ibaratnya senior atas gitu ya. Nah ini senior bawah nih. Anak-anak yang baru masuk tahun kemarin, terus tahun ini kan jadi senior gitu loh. Ada yang bikin Mas Rian kesel. Karena dua orang sebut saja namanya Fajar sama Rina, perempuan. Fajar sama si Rina ini pacaran. Dan mereka pacaran itu seakan-akan kayak nggak tahu tempat gitu loh. Maksud Mas Rian itu kalau seandainya itu di rumah atau di mana itu bebas terserah kalian. Tapi ini mereka tuh pacaran kayak nggak ngerti tempat. Mungkin ya kayak namanya
sedang kasmaran-kasmaran ya. Jadi berlebihan lah kata Mas Rian. Mas Rian udah feeling ini anak kalau dibiarin takutnya terjadi masalah nantinya. Sempet Mas Rian tuh negur waktu masih dalam perjalanan. Jar sini Jar, dipanggil ke belakang bis ya. Kamu itu kalau pacaran ya gak apa-apa pacaran, tapi mau ya dilihat tempatnya. Kan kita lagi dalam perjalanan menuju tempat yang bukan tempat kita. Oh nggih mas. Iya Mas Rian. Maaf, sepurane nggih. Iya mas, balik dia. Udah dikasih tahu begitu, tetap kata Mas Rian. Ya berkurang sih, tapi tetap gitu loh. Harusnya ya coba di pause atau ditahan dulu lah. Jangan pacaran dulu gitu loh. Sudah, perjalanan memakan waktu sekitar 3 sampai 3 jam sampai 3,5 jam lah untuk sampai di tempat diklatnya ini. Sampai sana kan posisi otomatis sudah malam ya, sudah jam 9, jam 10-an lah. Jadi anak-anak ini disuruh di aula dan mereka dikasih sedikit penjelasan tentang acara diklatnya nanti, tentang barang-barang yang sudah mereka kemas, terus apa yang harus mereka bawa, dan mereka disuruh istirahat. Karena nanti jam 1 acara pertama dari diklat itu adalah jurit malam. Dimana di jurit malam ini sekaligus ada apa istilahnya ya? Ya untuk memberikan materi-materi lah. Jadi berhenti di satu pos ke pos lain sampai nanti terakhir mereka dikukuhkan, mereka diresmikan menjadi anggota dari organisasi tersebut. Dan sisa hari selanjutnya akan digunakan untuk pemberian materi dan juga ada semacam acara pentas seni kecil-kecilan gitulah di hari terakhir. Malam terakhir, malam berarti Sabtu malam. Karena Minggu mereka sudah pulang. Mereka istirahat, anak-anak pada istirahat. Nah, balik kita ke si Fajar sama si Rina, di mana 2 orang pacaran ini. Anak-anak sudah disuruh istirahat, panitia ada yang jaga, ada yang istirahat. Nah waktu itu si Mas Rian masih bagian jaga. Rokokan lah dia di depan sambil nungguin bagian dia istirahat ganti sama yang lain. Lagi nungguin kok ada denger cekikian, ada yang ketawa-ketawa. Sopo iki kata Mas Rian. Jalanlah dia ke belakang. Dia gak mikir setan waktu itu. Ini orang nih, gak mungkin setan lah. Dadakno teman-teman. Dadakno itu ternyata di halaman belakang si 2 anak ini lagi dempel lah. Nempel, dempet-dempetan. Pacaran anget-anget deh gitu. Hei, panggil sama Mas Rian. Jar, sini Jar. Sini. Kamu tuh sudah tak kasih tahu. Kau bebas mau ngapain aja dimanapun terserahmu, urusanmu itu. Tapi ini tempat itu tanggung jawabku. Ini tempat walaupun aku bukan ketuanya, tapi ini aku merasa bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di sini. Boyo diatur sih kamu gitu loh. Tolong diatur. Iya Mas Rian, iya. Tapi kan saya nggak ngapa-ngapain Mas Rian. Saya kan cuma ngobrol doang. Kan waktunya istirahat sekarang. Waktumu jaga bukan? Bukan Mas. Ya wes istirahat. Suruh Rina istirahat juga. Gak ada ngobrol-ngobrol, gak ada. Segitu-gitu lah dikasih tahu. Masuk mereka berdua. Di situ Mas udah ngerasa ini kalau ini anak 2 dibiarin terus, takutnya mereka bakal makin berlebihan gitu loh. Yang ditakutin itu sebenarnya malah makin berlebihan. Mas Rian jaga, terus gantian waktunya Mas Rian tidur, digantikanlah sama anak yang lain untuk jaga sampai jurit malam ini berlangsung. Jam 12 Mas Rian sudah bangun lagi tuh. Jadi tidur paling kata Mas Rian cuma 15 menit lah, seliut sebentar, terus bangun lagi karena Mas Rian harus ada di pos 2 untuk pemberian materi. Mas Rian udah berhenti di pos 2. Jadi jam 12 kan anak-anak dibangunin itu sekitar jam 12:30, jam 1. Jam 12 panitia sudah bersiap untuk ke posnya masing-masing. Nah, Mas Rian udah ngerasa ada yang aneh sama pembagian pos ini. Karena yang menjadi ketua adalah anak dari angkatan di bawahnya Mas Rian. Angkatan si Fajar sama si Rina. Mereka yang jadi ketua pelaksana dan panitia acara segala macamnya itulah. Jadi di sini si angkatannya Mas Rian itu cuma jadi anggota dari seksi
pelaksana acara gitu-gitu kan. Nah saya udah ngerasa yang aneh, kok ini si Fajar sama Rina kok dijadiin satu pos, dan itu di pos 4, di pos 3 sorry, itu pos setelah Mas Rian. Sedangkan pos 3 itu agak ke atas sebelum ke pos 4, dan pos 3 ini tempatnya gelap. Mas Rian udah feeling, wah ini anak PR ini, gak beres ini. Duh gimana ya, Mas Rian bimbang di situ. Nanti tak samperin lagi, tak tuturi lagi ya, nek mereka nggak ngapa-ngapain gimana? Kok kesannya aku ini benci gitu loh. Kesannya aku ini benci sama hubungan mereka. Kalau tak tuturi lagi, kalau tak kasih tahu lagi. Tapi kalau nggak tak kasih tahu, kalau ada apa-apa, sepenting aku sudah ngasih tahu lah tadi lah, biarin. Mas Rian duduk di pos 2 kan. Nunggulah si para anak-anak baru ini masuk, datang ke posnya. Dari pos 1 ke Mas Rian ke pos 2, dikasih materi segala macam, dikasih mana barang-barang yang sudah disiapin, mana keluarin, siapa ketuanya, ditanyain gitu-gitu lah. Pas mereka lagi itu kan otomatis ada beberapa junior anak yang baru masuk itu kan ada di pos 3. Tiba-tiba ada yang lari, satu orang. Mas ngos-ngosan gitu, Mas, itu Mas, Mbak Rina nangis Mas, nangis gitu. Wah kaget dong. Lari si Mas Rian ini ke atas. Kenapa ini? Oh jadi katanya si Rina ini itu mojok. Jadi di situ ada pohon nggak terlalu besar lah. Si Rina ini mojok di situ nangis. Kadang nangis, tiba-tiba cekikian nangis gitu. Wah ini. Jar gitu. Panggil yang lain, panggil anak-anak yang lain. Enggak Mas, siap Mas. Panggil panitia-panitia yang lain. Si Rina dibopong sama cewek-cewek, balikin ke penginapan. Balik ke penginapan. Dirasa itu masih aman. Kalian masih lanjut. Gantiin si Rina satu di sini, di pos 3. Kita lanjut, kita masih bisa. Mas Rian bilang gitu. Mas Rian balik ke pos 2, materi-materi lagi. Tiba-tiba ada satu anak yang udah stay di pos 4. Dia lagi, pos 4 itu gak terlalu jauh sebenarnya dari pos 2. Jadi kelihatan lah di belakangnya pos 2 itu ada semak-semak gitu kata Mas Rian. Terus belakangnya itu udah pos 4. Mas Rian denger ada yang teriak. Wah kenceng banget. Cowok ini wah teriak. Noleh semua kan, astagfirullahaladzim apa itu. Wes panggil pantai anak-anak suruh balikin ke penginapan. Suruh balik. Mas Rian langsung ke pos 4. Lihat ada satu anak. Wah lepaskan marah-marah. Itu dipegangi cowok-cowok 5 orang, itu keseret katanya. Keseret. Padahal anak ini kurus, badannya gak terlalu besar, tapi dipegangi 3 orang itu kayak ketarik-tarik gak kuat nahan si anak yang teriak-teriak ini. Aduh astagfirullahaladzim. Mas Rian gak tahu yang di penginapan ini si Rina nangis ini udah sembuh atau belum. Kok muncul lagi begini gitu loh. Ayo tahan di sini, tahan. Mas Rian kenal lah satu senior. Untungnya pagi itu subuh lah. Senior itu memang rencana mau datang ke acara di itu. Senior ini maksudnya udah senior yang udah lulus gitu ya. Memang mau datang. Nah paginya ditelepon malam itu Mas Rian. Mas, tolong Mas, arek-arek iki kesurupan Mas. Arek-arek sing kesurupan. Piye iki Mas? Aduh, aku juga cepet-cepet. Aku ini perjalanan, tapi nggak bisa cepet-cepet. Itu kan jam 2-an lah. Aku udah mau siap-siap berangkat, udah mau perjalanan, tapi nggak mungkin bisa cepet-cepet. Kamu panggil warga aja yang ada di situ. Minta bantuan. Akhirnya lari Mas Rian, manggil orang-orang, ngedor rumah orang. Pak, tolong Pak, karena ada yang jaga tuh sekitar situ. Orang udah beristirahat kan. Nggih, nopo. Kenapa? Tolong Pak, ada yang kesurupan. Wah, dipanggil. Untungnya ada bapak yang kata Mas Rian itu bapak yang suka sholat malam itu di masjid dekat situ. Alhamdulillahnya waktu itu hari itu orang ini sholat malam tahajud di masjid. Dimintai tolong. Si Mbak Rina, si Rina ini masih nangis di penginapan. Tapi dia tenang.
Jadi cuma diem di pojokan sambil nangis-nangis gitu. Nah yang teriak-teriak ini yang jadi masalah. Dia terus teriak-teriak, gak mau dipegangi, berontak terus. Si orang ini otomatis nyelamatin yang berusaha yang teriak-teriak itu kan, supaya gak makin berontak kan. Jadi ke pos 4 dulu nyelamatin si salah satu junior yang teriak-teriak ini. Dia teriak-teriak, lepas, aku gak mau di sini, aku gak mau di sini, aku gak mau di sini, kata Mas Rian. Didoain, untungnya didoain sama Kak Mas, tolong pencet ininya, jempol kakinya sama jempol tangannya, coba dipencet yang keras. Dibacain doa segala macam, langsung geblak, lemes. Ditanyai kan, ini kenapa kok aneh tiba-tiba gini? Sama warga-warga situ lah. Kok kenapa? Wah, saya nggak tahu Pak, saya cuma ngejalanin diklat seperti biasa setiap tahun kan gini. Dan sebelumnya nggak ada pernah masalah. Terus bawaan ke penginapan biar istirahat, kata Mas Rian. Dibawa tuh, bawa ke penginapan. Selanjutnya bersihin si Rina yang nangis-nangis itu. Itu gampang katanya, dibersihin aja, didoain keluar. Wes, 2 orang ini selesai, gampang. Wah, wes kalian hati-hati, jangan dilanjutin dulu acaranya, sementara bikin acara di penginapan. Jangan keluar ke atas, kata si warga situ. Udah habis kegaduhan itu, warga balik. Wes, si Mas Rian kesel. Jar, ngapain kamu di atas, ha? Nggak ngapa-ngapain Mas, nggak ngapa. Jujur, kok bisa di sampai itu, kenapa? Jadi kita tuh lagi ya biasa Mas, ngobrol-ngobrol, rambutnya lagi tak elus-elus. Terus tiba-tiba kok nangis, tak pikir sakit. Terus tiba-tiba dia jalan jongkok Mas. Jalan jongkok dekati pohon, nangis sekikian gitu Mas. Waduh, tak bilang itu, jangan aneh-aneh, ini kan bukan tempat kita, gak usah bersikap aneh-aneh gitu loh. Nah, terus si anak yang marah-marah tadi itu dong, Kak, aku mau ngomong Kak. Iya kenapa? Boleh ngomong berdua aja gitu, salah satu juniornya nih ke Mas Rian juga, karena Mas Rian tuh merasa ya gak bisa dibawa, dia paling tua lah di situ lah, paling senior lah. Kenapa? Tadi si anak itu sebut aja namanya misalnya Budi gitu ya, yang kesurupan tadi. Budi itu nunjukin di sakunya itu bawa buntelan Mas. Katanya itu yang jagain dia. Aku gak tahu ada hubungan atau enggak Mas, tapi habis dia nunjukin itu gak lama dia diem, terus teriak-teriak. Wah ini Mas Rian masuk, itu kan masih jam 3-an ya, masih mendekati subuh lah, jam 2:30, jam 3 kata Mas Rian. Masuk anak-anak kumpul kan, itu kumpul di si Budi tadi masih lemas, masih istirahat, masih dikasih minum. Si Rina masih rebahan di dalam, di kamar panitia. Tiba-tiba mereka lagi diem, wis kita istirahat aja dulu, kita nggak lanjutin dulu sampai pagi, kalau ada yang mau tidur istirahat gitu. Ada satu orang tiba-tiba teriak miso-miso, kata Mas Ren. Kasar. Wah, aku gak kuat, katanya gitu. Miso-miso keras ini. Aku gak kuat. Ya Allah Mas, dia mulai riup-riup, pas udah mulai merem gini loh. Tuh dengar ada teriak itu, ya Allah. Pegangi. Itu dalam satu kayak, kata Mas Ren sih bentuknya kayak ruangan, aula, tapi bukan aula yang besar banget lah. Jadi cukup lah untuk nampung mereka ini, cukup, tapi ya nggak seluas itu. Jadi kalau ada yang gerak, ada yang berontak, itu tempatnya sempit. Pegangi, taruh bawah, dudukin. Dari satu teriak-teriak, ada lagi junior cewek, itu nangis. Nangis gitu. Waduh, ini kata Mas Rian, ini nggak beres ini. Itu kan udah mau subuh ya, tapi kok gangguan ini masih ada gitu loh. Memang belum subuh sih, tapi kok keserang terus. Si Rina yang sudah istirahat di kasur tiba-tiba berdiri, ketawa. Aku pengen keluar, lari keluar. Wah, lari keluar kamar. Untungnya di depan udah dicegat sama yang lain. Jangan, aku mau keluar, aku mau pulang. Wah, itu merembet banyak. Aku mau pulang. Jangan pegang aku. Kamu cowok sialan, harus marah-marah gitu. Duh ya Allah. Masih dua yang teriak-teriak. Untung tadi si
Budi tadi nggak kenapa-napa, dia masih duduk mojok diem kayak orang ketakutan. Kayak orang ketakutan banget si Budi ini. Disuruh, Bud tolong Bud, bantuin Bud, kamu masih lemas gak? Masih lemas, tolong bantuin. Dia diem aja. Dari ada yang teriak, 3 orang kan yang kesurupan itu, merembet ke salah satu senior yang lagi megangin anak yang meso-meso di altar. Bangsat kalian semua anjing. Tiba-tiba dia kelempar, jadi monyet. Lompat-lompat ke sana kemari. Chaos itu kata Mas Rian. Chaos banget. Udah tempatnya nggak luas. Kejadian kayak gitu, chaos. Lari Mas Rian. Sini. Panggil salah satu temennya kan. Panggil siapapun yang jaga tadi di depan. Panggil warga lagi, panggil. Kita harus minta tolong ini. Kita nggak bisa. Ya Allah, bingung Mas Rian kan. Yang penting anak-anak ini jangan sampai keluar dari si rumah itu. Karena kalau keluar takutnya kan makin chaos kan. Nah di tengah situ kejadian yang paling parah kata Mas Rian adalah salah satu anak ini lepas. Ada yang kesurupan itu lepas. Entah yang Mas Rian lupa ya, entah yang nangis, entah yang meso-meso. Pokoknya dia lepas. Dia lari ke dapur. Gelas itu dipecahin di kepalanya. Piar. Diambil rontokannya, dimakan. Krauk. Pas Mas Rian tuh nggak tahu dia lari ini. Mas Rian kan berusaha megangin anak-anak yang masih ada di situ kan. Jadi nggak, karena chaos, rame. Ada yang lari sana sih, ada lari sini. Pokoknya surupannya suruh pegangin, suruh dudukin di bawah biar nggak kenapa-kenapa. Banyak juga yang ketakutan. Cewek-cewek terutama kata Mas Rian nggak berani megangi. Jadi wes parah lah keadaan malam itu. Nah sadarnya Mas Rian waktu dengar piar, ada entah suara gelas atau piring waktu itu, langsung si Mas Rian lari ke belakang, dilihat, wes anak itu berdarah-darah sambil makan potongan gelas itu. Entah dimakan atau digigit gitu. Ya Allah. Ketua panitia itu kan cewek waktu itu. Dia nggak tahu harus ngapain. Dia bingung juga. Mas aku gak sanggup mas aku gak sanggup, aku harus gimana. Wes pokoknya sisa anak-anak yang gak kesurupan suruh berdoa terus, suruh berdoa. Teman-teman seangkatan Mas Rian itu kan masih ada ya. Ada satu orang namanya Agus. Aku tadi sudah belum. Agus, misalnya Agus namanya. Agus ini salah satu seangkatan sama tuanya sama Mas Rian. Yan, iki gak iso Yan, janong ini Yan. Iki sok merembet nandi iki. Ya apa sing cewek-cewek suruh keluar aja. Jangan, terdebat di situ. Keluar nanti malah kesurupan di luar, kita yang repot. Terus pokoknya jangan ada yang keluar, jangan ada yang masuk dulu. Walaupun kesurupan, biarin mereka di aula ini. Jangan merembet kemana-mana. Wes, pokoknya dipegangi sekuat-kuatnya mereka sampai tadi disuruh manggil warga itu balik. Bawalah warga sama, untung Ustadz yang di situ udah siap sholat subuh, jadi bisa dipanggil. Sama si bapak-bapak yang sholat tahajud tadi juga datang. 3 orang nih. Salah satu penjaganya, bapak-bapak Ustadz orang terkenal di situlah, dituakan di situ, sama si bapak-bapak yang tahajud tadi. Datang mereka bertiga. Astagfirullahaladzim. Itu kata pertama yang Mas Rian dengar waktu bapak ini masuk ke vilanya, tempat penginapannya. Astagfirullahaladzim. Dipegangi kepalanya, dibacain doa, set pingsan. Kepalanya set pingsan. Nah, si Budi yang tadi katanya megang sesuatu ditunjuk sama si yang dituakan ini, Ustadz yang dituakan ini. Mas, Renio sampean, sini yo. Nggih Pak, sampean gowo apa ditanyain. Masnya bawa apa? Enggak bawa apa-apa Pak, jujur saja sama saya. Itu jadi dipanggil agak keluar gitu. Ada Mas Rian, ada si dituakan tadi sama si juniornya ini. Sampean jujur aja, bawa apa? Bawa ini Pak, dikeluarin. Model kayak buntelan gitu, buntelan kain merah dibuntel. Gak tahu isinya apa, Mas Rian gak mulai juga isinya apa. Yang pasti si sama si Tato diambil, wis. Ini tak ambil dulu. Nanti kalau sudah mau pulang, minta ke saya, tak tunggu di rumah. Di rumah aku ini loh sebelah masjid situ. Ini jangan dibawa di sini. Penghuninya itu nggak suka. Iya Pak.
Iya. Sampai yang tadi lihat apa? Ngomong ke Mas ini. Kan dipikir Mas ini ketuanya kan. Ngomong, sampai tadi lihat apa aja. Oke Pak. Jadi katanya menurut pengakuan anak ini kan masih rebahan kan awalnya di kasurnya gitu kan, di sofa atau di mana. Dia udah mau bangun, dia lihat set di kumpulan teman-temannya. Itu di samping-sampingnya berdiri ada mulai pocong, kuntilanak, melet-melet, wah bentuknya gak karu-karuan. Itu kumpul di sekitar mereka. Dan waktu dia pegang itu di kantongnya, itu kerasa kayak bergetar. Dan dia lihat di belakangnya ada jendela gitu. Ada genderuwo di belakangnya. Nah genderuwo ini berusaha masuk sebenarnya ke si Budi ini. Tapi nggak bisa, karena ya bisa dibilang pelindung tadi lah ya, yang melindungi Budi. Tapi itu bergetar terus. Wes, setelah itu diambil sama si ustadznya, bawa pulang. Acara ini bingung, rembukan lah akhirnya. Datang kan yang senior yang tadi udah lulus itu kan datang paginya kan. Alhamdulillah sampai pagi itu nggak ada masalah apa-apa. Di pagi hari mereka rembukan panitia ini, wes gimana? Acara ini lanjut apa enggak? Kalau menurut Mas Rian aku nggak mau nemu malam lagi di sini. Wes sekarang aja kalau mau ada acara sampai siang kita pulang atau sore dah, maksimal sore kita pulang. Aku nggak mau lagi ketemu malam di sini, ada kejadian lagi kayak kemarin. Wes mereka ada yang nggak setuju. Gak apa-apa Mas, kita udah rencanain ini, acara ini udah lama loh. Masa kita mau berakhir cuma gara-gara gitu doang? Gitu doang maksudmu? Wah, berantem mereka. Akhirnya si senior yang sudah lulus tadi mutusin, wes gini aja, kita selesaiin dulu sampai siang ini. Memang kalau memang kita nggak sanggup, maksudnya kita pikirin dulu lah, seenggaknya sampai siang. Kalau pulang ya pulang gitu loh. Toh kita bawa kendaraan yang stay terus di sini, kendaraannya itu bisa pulang sewaktu-waktu lah, bisa pulang gitu. Jadi jangan jadikan beban lah, inilah wis lanjut aja sampai siang baru pulang. Toh kalaupun ada yang kurang nanti kita bisa lanjut di kampus. Banyak yang gak setuju sebenarnya, tapi karena ya benar kata Mas Rian, kalau ketemu malam lagi dan ngalamin kejadian gitu lagi kan merepotkan kan. Akhirnya siang itu setelah acara-acara diputuskanlah mereka untuk pulang. Nah waktu pulang ini kan diminta, itu saya masih ke rumah ustadznya diminta, dikasihkan kan. Wes barangmu itu bukan sesuatu yang baik katanya. Barangmu itu bukan sesuatu yang baik. Di rumahku ini tadi kedengaran suara ledakan lah, piring dipecahin segala macem. Gara-gara si makhluk yang ada di rumahnya si yang dituakan tadi itu nggak set sama yang dibawa sama bapak ini, dimana itu kantong yang diambil dari si Budi tadi. Sekarang tak saranin ini balikin ke yang punya, jangan disimpan. Iya Pak, iya. Nah mereka kan pulang. Gak sampai di situ kata Mas, kan dipikir dah mereka selesai acara pulang beres dan gak ada apa-apa lagi gitu kan. Ternyata gak sampai di situ. Pulang sudah mereka ini. Nah kita sekarang ke si Rina sama si Fajar ya. Rina sama si Fajar, karena mereka pacaran tuh. Nah udah itu berhari-hari kata Mas Rian. Ada nih, ada kalau sebulan gitu ada. Sebulan si Fajar ngomong sama si Mas Rian, kan masih di sekre itu tempat ruangan organisasinya itu ya. Si Rina ini beberapa hari terakhir itu nggak kelihatan datang ke organisasi. Otomatis si Mas Rian tanya doh, Rina mana? Kok akhir-akhir ini nggak kelihatan? Nggak pernah datang piket juga, nggak pernah datang ke sekre juga. Kemana? Anu Mas, saya nggak tahu. Akhir-akhir ini Rina berubah katanya. Loh, kenapa? Tahu Mas, kayak jadi pemarah. Terus saya chat itu nggak pernah dibales. Kadang saya telepon Mas, malam-malam. Karena jam 9 kan kita sleep call gitu Mas. Tak telepon itu dia nangis. Tiba-tiba dia ngobrol jadi Rina biasa, tiba-tiba nangis gitu. Wah, ada yang nggak beres kan di sini ya. Tapi dia masih kuliah, masih Mas. Kalau siang itu
normal tapi suka marah-marah sendiri gitu loh, suka marah-marah. Wah, aku nggak tahu ya, itu mungkin masalah hubungan kalian, tapi coba dia ada suruh datang piket lah, suruh datang ke sini gitu loh. Iya mas, nanti tak coba tanyain. Wes berapa hari kemudian Rina ini masih nggak datang. Ditanyain lagi dong, Rina mana Jar gitu, kok masih gak kelihatan? Pulang mas katanya. Hah? Pulang? Loh kenapa kok pulang? Jadi orang tuanya itu juga lama gak dikabari mas. Ternyata pas orang tuanya datang ke kamarnya, kamar kosannya, waktu itu Rina lagi ke kampus, kamar kosannya dibuka. Itu katanya bau melati, terus ada mangkok isinya tuh bunga-bunga, entah habis buat apa, tapi kamarnya itu jadi sesuatu yang gak beres gitu loh. Bau menyan, bau bunga, bau dupa, gitu-gitu lah. Karena orang tuanya merasa nggak tenang anaknya kayak gitu, akhirnya dibawa pulang. Dan konon kabarnya Mas Rian dapat kabar, entah beneran atau enggak, si Rina ini ketempelan, dan ketempelannya cukup parah. Dimana kadang si makhluknya ini mengambil alih si tubuhnya. Terus dia jadi makhluk itu kadang berubah lagi jadi Rina pada umumnya, kadang tiba-tiba jadi si makhluknya ini. Setelah dia makan, katanya bunga-bunga itu dimakan. Entah akhirnya Rina ini pindah kampus atau gimana, Mas Rian kurang tahu. Tapi habis itu gak lama Mas Rian ini lulus. Jadi dia sering datang ke organisasinya, cuma udah gak pernah lihat lagi si Rina ini. Dan Fajar di tahun berikutnya juga memutuskan untuk keluar. Karena mereka beda fakultas, jadi gak pernah dengar lagi. Dan susah juga dihubungi katanya. Jadi gak tahu lagi kelanjutannya antara Rina dan Fajar ini seperti apa. Yang pasti Rina dibawa pulang, disembuhkan sama orang tuanya, entah habis itu pindah kampus atau kemana, Mas Rian gak tahu. Tapi itulah, jadi dimulai dari ada yang pacaran, ada yang bawa makhluk yang akhirnya bikin kesurupan massal. Bisa dibilang kesurupan massal itu terjadi. Makanya teman-teman, ya pacaran ya, tapi kita harus tahu lokasi juga lah. Itu kan kita jadi tamu di tempat itu. Ya janganlah menunjukkan hal-hal yang tidak pantas seperti itu, jangan. Dan soal pegangan tadi ya, aku juga nggak bisa komentar ya. Ya memang siapa tahu memang dia iseng dikasih sama siapa, kamu bawa aja ini pasti kelat aman gitu kan, kita nggak tahu. Ya janganlah, jangan percaya hal-hal seperti itu ya. Karena sebenarnya memang doa aja gitu loh, doa dan yakin bahwa kekuatan yang di atas Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, itu kekuatannya jauh lebih dahsyat daripada makhluk-makhluk yang ada di manapun itu di dunia ini. Ya teman-teman, itulah cerita dari Mas Rian yang bisa aku bagikan di malam hari ini, kisah tentang kesurupan massal yang terjadi waktu diklat. Ada disclaimer dari Mas Rian di catatan waktu dia nulis cerita ini tuh. Dia bilang waktu kejadian itu emang chaos, jadi ada beberapa detail yang Mas Rian tuh lupa, tapi ditambah-tambahi lah, dikasih tambahan supaya ceritanya itu ada continuity-nya. Dan juga cerita ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi untuk detail-detailnya banyak yang Mas Rian tambahi. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan gitu loh ceritanya. Kira-kira seperti itu yang aku nangkep dari cerita tulisan dari Mas Rian. Mas Rian siapa tadi? Mas Rian Setiawan ya? Mas Rian Setiawan. Matur suwun untuk Mas Rian sudah berbagi salah satu pengalamannya di podcast Bagi Horor. Kalau kalian punya cerita dan mau berbagi, monggo teman-teman. Monggo dikirimkan ceritanya di email, atau nanti aku juga ada WhatsApp teman-teman ya. Kalau kalian mau kirim voice note atau kirim dalam bentuk chat WhatsApp, itu sudah bisa sekarang. Di nomornya ada di bawah ya. Harusnya sudah bisa, dan nomornya aku taruh di bawah. Kalau belum berarti belum ada ya. Tapi kalau sudah ada nomornya di bawah, kalian bisa WhatsApp di situ voice note atau dalam bentuk tulisan juga bisa gitu. Ya wis,
Itu saja cerita untuk hari ini teman-teman. Aku mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Dan ingat, anggap saja cerita di podcast bagi horor itu cuma hiburan semata. Diambil positifnya, dibuang negatifnya. Aku Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.